Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 909, apa gunanya mengakui kesalahanmu di dalam kedai? Mendengar perkataan biksu kegelapan, Kaisar Tao tertawa terbahak-bahak. Sepertinya biksu kegelapan menyukai pedang Ye Guan. Di sampingnya, kultivator pedang bernama Xiu Fa mengerutkan kening, sedikit tidak senang, karena dia juga menyukai pedang di tangan Ye Guan. Jika dia mengambil tindakan, dia pasti 100% akan membunuh Ye Guan. Selama dia membunuh Ye Guan, pedang Ye Guan secara alami adalah miliknya. Namun, dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Kaisar Tao dan bertanya apa maksud Kaisar Tao. Meskipun Kaisar Zhou Tao tampak begitu ramah, dia tahu jika Kaisar Zhou Tao menjadi galak, maka itu sangat menakutkan. Dao Emperor tersenyum, mengangkat gelasnya dan menyesapnya. Kalau begitu biarkan dia bermain sendiri dulu. Meskipun Xiu Fa tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk sedikit, dia melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan di langit, lalu melangkah ke samping dan menutup matanya untuk beristirahat. Skyrim, Ye Guan dan biksu kegelapan saling berhadapan dari kejauhan. Ye Guan memegang pedang King Xuan, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat pedang yang menakutkan dan tak terkalahkan. Ruang dan waktu di sekitarnya langsung terguncang ke tanah oleh niat pedangnya, yang sangat menakutkan. Di seberang Ye Guan, biksu kegelapan mengatupkan kedua tangannya, dan cahaya Buddha gelap terus mengalir keluar dari tubuhnya, yang sangat jahat. Di belakangnya, ada 7 biksu berdiri, ketujuh biksu itu memancarkan cahaya gelap yang menakutkan, dan aura mereka sangat kuat. Biksu kegelapan menatap Ye Guan dengan tatapan muram. Ye Guan, jika kamu tidak menggunakan pedang suci itu, aku akan mengizinkanmu bertarung sendirian. Jika tidak, jika kami mengerumunimu, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, apakah kamu menepati janjimu? Biksu kegelapan itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, tentu saja. Ye Dian mengangguk, oke, kalau begitu aku akan melawanmu sendirian. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyingkirkan pedang King Xuan. Melihat Ye Guan menyingkirkan pedang King Xuan, biksu kegelapan itu mencibir di dalam hatinya, lalu berbalik untuk melihat biksu di sebelahnya dan berkata, mundur saja. Para biksu segera mundur 10.000 kaki jauhnya, meninggalkan medan perang kepada mereka berdua. Namun, aura mereka terus menyegel sekeliling, jelas karena mereka takut Ye Guan akan melarikan diri. Setelah para biksu mundur, biksu gelap itu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Matanya perlahan menjadi lebih dingin. Alasan mengapa dia tidak membiarkan orang lain ikut campur secara alami adalah karena egois. Pedang ajaib di tangan Ye Guan adalah sesuatu yang dia rasakan untuk pertama kalinya setelah menjadi kuat. Dia punya ide untuk menganggapnya sebagai miliknya. Saat ini, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain ikut campur? Tentu saja, jika ada pertarungan kelompok seperti itu, secara alami tidak akan terlihat bagus dari segi wajah. Tetapi jika tidak ada pertarungan kelompok, pedang Ye Guan terlalu tajam, dan dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Untungnya, Ye Guan mudah diajak bicara dan bersedia menggunakan pedang ilahi. Kalau tidak, dia tidak bisa mengatakan aku tidak tahu malu hari ini. Bodoh sekali, ketika dia melihat Ye Guan menyingkirkan pedang King Xuan, biksu kegelapan itu tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa alasan mengapa Ye Guan tidak mau menggunakan pedang suci itu pasti karena apa yang disebut kesombongan pendekar pedang. Dan ini menurut pendapatnya, tidak diragukan lagi itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan,
bisakah kita mulai? Biksu kegelapan memulihkan pikirannya dan mengangguk, tentu saja. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang niat muncul di tangannya. Tubuhnya bergetar, dan itu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Tertawa, cahaya pedang merobek lapangan. Meskipun itu bukan pedang King Xuan, pedang Ye Guan masih kuat. Biksu kegelapan cukup terkejut saat melihat pemandangan ini. Awalnya dia mengira Ye Guan begitu kuat karena pedang dewa, tapi sekarang sepertinya Ye Guan masih memiliki sesuatu, tapi tidak banyak. Biksu kegelapan menarik kembali pikirannya, menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba membuat segel Buddha dengan tangannya yang tergabung. Lalu dia tiba-tiba bergerak maju untuk menyegel, dan meraung, suara Sansekerta akan menyelamatkan dunia. Ledakan, dalam sekejap, seberkas cahaya tiba-tiba menyapu langit dan bumi, dan seluruh dunia seperti neraka. Di saat yang sama, raungan histeris terus bergema dari langit dan bumi. Dan begitu mereka muncul, mereka langsung menghancurkan dunia. Suara bahasa Sansekerta melampaui dunia. Ini adalah kekuatan magis Buddha yang paling kuat di rahasia kuil Buddha yang tersembunyi. Setelah digunakan, ia memiliki 5 kekuatan kematian, pembusukan, kemunduran, kehancuran, dan kehancuran, yang disebut 5 kemunduran surga dan manusia, dan dapat, secara langsung melenyapkan miliaran makhluk hidup di seluruh alam semesta. Begitu biksu kegelapan bergerak, dia langsung menjadi Raja Bom. Karena dia tidak ingin memberikan kesempatan apapun kepada pemuda di depannya. Setelah bertahun-tahun, dia secara alami mengerti bahwa ketika singa melawan kelinci, dia harus berusaha sebaik mungkin. Perlu dicatat bahwa banyak orang berkuasa di zaman kuno dan modern telah kehilangan nyawa dan kematian karena kecerobohan dan meremehkan musuh-musuh mereka. Dia, biksu kegelapan, tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Pada saat ini, Ye Guan kebetulan berada di depan biksu gelap itu. Wajah biksu gelap itu memasang ekspresi sarkastik, tetapi segera, ekspresinya membeku. Karena dia mengetahui bahwa pemuda ini telah mengeluarkan pedang suci lagi pada suatu saat. Ekspresi Dark Monk tiba-tiba berubah drastis. Tapi sudah terlambat untuk berhenti atau menghindar. Cahaya pedang jatuh, tertawa, dalam sekejap, dunia terkoyak, dan semua cahaya hancur. Ketika semua orang kembali sadar, Ye Guan sudah muncul ratusan kaki jauhnya di belakang biksu kegelapan. Semuanya kembali normal, biksu kegelapan itu memandang ke depan dengan tatapan kosong. Kamu tidak bisa dipercaya. Tidak jauh dari situ, Ye Guan berkata dengan serius, "Saya minta maaf untuk ini. Saya minta maaf kepada Anda." Engah, biksu kegelapan itu langsung memuntahkan seteguk darah, dan dalam sekejap, tubuh dan jiwanya menghilang seperti asap. Mati, sebenarnya dia bisa saja bertahan beberapa saat, karena dia sangat marah dengan perkataan Ye Guan. Pada saat ini, seorang biksu rahasia dari kejauhan tiba-tiba keluar dan menunjuk ke arah Ye Guan dengan marah. "Kamu sangat tidak tahu malu dalam hal budidaya pedang. Kamu berjanji untuk tidak menggunakan pedang dewa. Tetapi kamu menggunakan pedang dewa. Kamu sungguh tak tahu malu. Tak tahu malu." Ye Guan mengerutkan keningnya. "Aku sudah mengakui kesalahanku. Apalagi yang kamu inginkan?" Biksu rahasia itu berkata dengan marah, "Orang itu sudah mati, apa gunanya mengakui kesalahanmu?" Ye Guan berkata dengan serius, "Kalau begitu, haruskah aku membakar kertas untuknya?" Setiap orang, biksu rahasia itu tiba-tiba menjadi marah. Pembudidaya pedang yang tidak tahu malu. Pembudidaya pedang yang tidak tahu malu. Kamu sangat tidak tahu malu. Dengan mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya Buddha dan bergegas menuju Ye Guan.
Ye Guan mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan dunia langsung menjadi ilusi. Ekspresi ketujuh biksu itu tiba-tiba berubah drastis, dan mereka semua menjauh dari Ye Guan. Karena pedang Ye Guan langsung memotong 500.000 tahun kehidupan mereka. Ketujuh biksu itu tampak ngeri dan tidak berani melangkah maju. Kamu melirik ketujuh biksu itu dan mencibir. Tidak tahu malu, biksu tua itu beberapa tingkat lebih tinggi dariku. Dan kemudian dia ingin bertarung denganku sendirian. Apakah ini tidak tahu malu? Kalian baru saja keluar dan memukuliku dalam kelompok. Ini adalah memanggil muka. Biksu terkemuka berkata dengan wajah muram. Ye Guan, hari ini adalah hari kematianmu. Berkumpullah. Karena itu, ketujuh orang itu hendak menyerang bersama dan melakukan pertarungan kelompok. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari cakrawala di kejauhan. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku dari Dazu? Ledakan, langit dan angkasa bergetar, dan segera, 4 orang muncul di langit. Pengunjungnya tidak lain adalah Kaisar Zhou dan Tuan Dao. Melihat keempat orang itu, Ye Guan sedikit terkejut. Dao Jun senior. Dao Jun tersenyum tipis dan berkata, "Kamu dalam masalah, bagaimana mungkin kami tidak datang?" Citian mengatupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, Anda telah mengembangkan tubuh intan, jadi Anda masih setengah anggota Kuil Ventian. Jika Anda dalam masalah, kami, Kuil Ventian, tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikanmu." Dao Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Citian, menurutku apa yang kamu praktikkan bukanlah ajaran Buddha. Tapi rasa malumu semakin lama semakin tebal." Yuan Xiang berkata, "Dia tidak berkulit tebal, tapi tidak tahu malu." Warga, Ye Guan tertawa dan melihat orang-orang di depannya. Dia merasa hangat di hatinya. Dia tidak menyangka keempat orang itu akan datang. Jelas, ini bukan kebetulan. Di dalam kedai, Kaisar Dao melirik Kaisar Zhou dan yang lainnya, lalu berkata, "Da Zhou." Ketika dia datang untuk berurusan dengan Ye Guan, dia sebenarnya tidak melakukan banyak penyelidikan, karena baginya, tidak ada gunanya menyelidiki atau tidak, dan hasilnya akan tetap sama. Tian Wuxin di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Ini adalah peradaban kosmik tingkat 4. Nenek moyang mereka, leluhur Zhou Agung, cukup kuat. Tapi sekarang, Zhou Agung telah menurun dan kekuatannya jauh lebih rendah dari masa lalu. Alasan mengapa mereka datang untuk membantu Ye Guan adalah sepertinya karena Zhou Fan, putra mahkota dinasti Zhou besar saat ini, terlibat dengan Ye Guan ini." Dao Emperor tersenyum, tidak berkata apa-apa, mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Tian Wuxin tiba-tiba berkata, "Orang-orang kami juga telah tiba." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bahwa di selatan langit, waktu dan ruang di sana tiba-tiba mendidih. Saat berikutnya, aura kuat melonjak seperti air pasang, dan 9 pria kuat perlahan keluar. 9 orang kuat di alam pembukaan Dao. Pemimpinnya adalah Wuma Luo, pemimpin suku Wuma. Ketika dia melihat Da Zhou dan yang lainnya keluar untuk membantu, dia tahu bahwa kesempatan bagi suku Wuma untuk pamer telah tiba. Jadi dia dengan tegas memimpin semua orang keluar. Wuma Luo memimpin sekelompok orang kuat dari suku Wuma ke kelompok biksu rahasia. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Zhou dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat yang sama, mereka sedikit bingung, kekuatan manakah yang dimiliki oleh 9 orang kuat di alam pembukaan Dao ini. Ye Guan juga sedikit bingung. Tapi tak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Ini adalah 9 nama keluarga Zhou. Mereka berlindung di Kaisar Zhou Dao. Selain suku Wuma, suku Tianwu juga memiliki berlindung pada Kaisar Zhou Dao.
dan pemimpin klan Tianwu serta orang-orang kuat klan Tianwu bersembunyi di kegelapan. Anda harus berhati-hati. Orang yang berbicara tidak lain adalah Li Han. Begitu suara Li Han turun, di utara, ruang dan waktu tiba-tiba bergejolak dengan hebat. Saat berikutnya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian 12 orang kuat perlahan keluar. Pemimpinnya tidak lain adalah Tianwu Ling, pemimpin klan Tianwu. 12 alam Tao. Ketika Tianwu Ling melihat Wuma Luo dan orang-orang kuat dari suku Wuma keluar untuk menyatakan pendirian mereka, dia langsung menolak mau kalah. Pada saat ini, semakin cepat dia menyatakan pendiriannya, semakin banyak bantuan yang akan dia peroleh dari Kaisar Zhou, dan semakin banyak manfaat yang akan diperolehnya di masa depan. Di pihak Ye Guan, Dao Lord dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat orang-orang kuat dari klan Tianwu keluar. Mengapa ada 12 orang lagi dari alam pembukaan Dao? Selain itu, aura alam pembukaan Dao ini sangat kuat dan tidak dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik alam pembukaan Dao biasa. Dari mana asalnya? Dao Lord dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa sangat jarang melihat orang kuat di alam pembukaan Dao. Tetapi sekarang ada sekitar 20 orang di alam pembukaan Dao. Apakah mereka semua di sini untuk membunuh Tuan Ye? Saat ini, suara Li Han terdengar lagi di benak Ye Guan. Pemimpin klan Tianwu adalah Tianwu Ling. Pemimpin klan Tianwu. Dia sangat kuat, jadi berhati-hatilah. Klan Tianwu, salah satu dari 9 nama keluarga Zhou. Ye Guan benar-benar terkejut, karena dia tidak menyangka orang dengan nama keluarga ke-9 Zhou ini akan mencari perlindungan kepada Kaisar Tao. Saya hanya tidak tahu apakah ada anggota suku Sui. Dia telah menerima bantuan dari suku Sui dan benar-benar tidak ingin menjadi musuh mereka. Dalam kegelapan, banyak orang berbalik dan pergi dengan tegas tanpa ragu-ragu setelah melihat begitu banyak orang kuat di alam pembukaan Dao. Tinggalkan Deng Tianyu, takut disakiti oleh ikan-ikan di kolam. Karena mereka telah melihat bahwa ini bukanlah pertarungan biasa, ini adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun menyenangkan untuk tinggal di sini dan menonton pertunjukan, hal itu dapat menyebabkan bencana bagi Ciyu terlalu tidak adil untuk mati. Tidak lama kemudian, 80% hingga 90% orang kuat di sekitar domain Deng Tian bubar. Masih ada 10% atau 20% yang tersisa. Semuanya lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri menonton pertunjukannya. Dalam kegelapan, Jimolan menatap Tianwu Ling dan orang lain di kejauhan, diam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan Kaisar Zhou Dao. Berdiri sejajar dengan Ye Guan, Jimolan memandang Ye Guan dan tetap diam. Dia tahu betul bahwa jika dia keluar dan berdiri di sisi Ye Guan sekarang, itu akan sangat membantu pada saat dibutuhkan. Tapi saat ini, dia ragu-ragu. Karena ini tidak hanya berhubungan dengan klan Jimo, tapi juga dengan dirinya sendiri. Jika dia kalah taruhan hari ini, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia ragu-ragu. Lihat lagi, pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar di kejauhan. Saat berikutnya, ruang dan waktu tidak jauh di belakang Ye Guan tiba-tiba bergetar. Kemudian, seorang pemuda berbaju hitam perlahan keluar, dan di belakang pemuda berbaju hitam ini di belakangnya, ada 8 orang kuat di alam pembukaan Dao. Pemuda berbaju hitam ini tidak lain adalah Li Han. Melihat Li Han, alis Jimolan tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, sembrono. Di kejauhan, Li Han menghampiri Ye Guan sambil tersenyum lebar. Saudara Ye, jangan berpikir aku terlalu kecil. Berpihak secara terbuka, Ye Guan melihat Li Han mendekat dan berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa?
Li Han berjalan ke arah Ye Guan, lalu melirik ke suatu tempat di bawah, dan kemudian berkata, Kaisar Tao ada di kedai minuman di Jalan Dao, dan di kedai itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik alam Tao. Tidak hanya itu, masih ada beberapa orang yang belum datang. Saya tidak tahu berapa jumlahnya secara spesifik dan seberapa kuat mereka. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti mereka semua sangat kuat. Ye Guan memandang Li Han dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu masih keluar dan berdiri di sisiku. Li Han berkata dengan serius, kita adalah saudara hidup dan mati. Ini yang kamu katakan. Kamu tidak akan melupakannya, kan? Ye Guan tertawa. Di dalam kedai, Tian Wuxin berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Tao, itu adalah penguasa istana ke-9 dari aliansi Dao jahatmu, dan juga pewaris klan Li, Li Han. Berbicara tentang ini, wajahnya berubah muram. Aku tidak menyangka dia dan klan Li akan memilih Ye Guan ini. Kaisar Dao tersenyum dan berkata, bukan hanya dia, tetapi juga kepala istana ke-8 dari aliansi Dao jahat kita beralih ke Ye Guan ini. Setelah mengatakan ini, dia mengambil gelas anggur di depannya dan menyesapnya, lalu dia tersenyum dan berkata, ini menarik, semakin menyenangkan. Bab 910, menindas yang kecil dengan yang besar. Wuxin terkejut hari itu setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Zhou. Apakah kedua penguasa istana berlindung di Ye Guan? Bagaimana ini mungkin? Tian Wuxin menoleh untuk melihat ke langit di kejauhan. Dia menatap Li Han dan yang lainnya yang berdiri di samping Ye Guan, dan alisnya mengerutkan kening dalam-dalam. Apalagi klan Li, mereka seperti orang berotak babi. Jika tidak memilih permainan pasti menang. Memilih Ye Guan benar-benar bunuh diri. Kaisar Zhou sebenarnya sedikit terkejut dengan pilihan klan Li, karena dia tidak menyangka klan Li akan tetap memilih Ye Guan setelah mengetahui bahwa dia dilahirkan. Menarik, Kaisar Zhou tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Jika Anda semua memilih sendiri, itu akan terlalu membosankan. Dan di suatu tempat secara diam-diam, mata Jimolan selalu tertuju pada Ye Guan dan Li Han. Dengan melakukan ini, Li Han tidak meninggalkan jalan keluar apapun untuk klan Li-nya. Klan Li sedang berjudi besar-besaran. Jimolan memperhatikan Li Han dalam-dalam. Dia tahu bahwa Li Han ini bukanlah orang bodoh yang tidak punya otak. Bagaimana dia bisa menjadi idiot jika dia bisa menjadi pewaris klan Li? Terlebih lagi, Li Han ini juga adalah penguasa 9 aula aliansi jahat. Oleh karena itu, pasti ada alasan yang membuat Li Han ini berpikir bahwa Ye Guan bisa menang. Dan inilah mengapa Li Han memilih mempertaruhkan nasibnya dari seluruh keluarganya. Apakah kamu ingin keluar sekarang? Jimolan masih ragu-ragu. Tahukah Anda? Menambahkan lapisan gula pada kue tidak sebaik memberikan bantuan saat dibutuhkan, dan sekarang jika Anda keluar dan secara terbuka memihak, itu sama saja dengan memberikan bantuan saat dibutuhkan. Tepat ketika Jimolan ragu-ragu, 9 lampu pedang melesat ke langit di kedai di bawah. Segera, 9 pembudidaya pedang yang membawa kotak pedang dan jubah kain muncul di samping Wuling dan yang lainnya hari itu. 9 pembudidaya pedang yang membuka jalan. Melihat barisan ini, Jimolan yang masih ragu-ragu tiba-tiba menjadi serius. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke dalam kedai di bawah. Namun, ada kekuatan misterius yang menghalangi tempat itu, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di kedai itu. Jimolan mengepalkan tangan gioknya dengan ekspresi serius. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya sangat meremehkan Kaisar Zhou Dao. Tidak, harus dikatakan bahwa dia benar-benar meremehkan aliansi Dao jahat. Jangan impulsif, Jimolan buru-buru menekan pemikiran impulsif untuk memihak Ye Guan. Dia tahu bahwa dia harus tenang saat ini. Jika dia membuat pilihan yang salah saat ini,
dia akan dikutuk. Tonton terus, Horizon, kamu melirik ke 9 pembudidaya pedang, dan ekspresinya cukup serius. Aura dari 9 pembudidaya pedang ini tajam, dan mereka jelas bukan pembudidaya pedang biasa. Selain itu, ke-9 orang ini semuanya berada di alam Kaidao, dan pertarungan mereka kekuatannya bukanlah kekuatan alam Kaidao biasa yang tidak bisa dibandingkan. Di sampingnya, Li Han tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, 9 pembudidaya pedang ini berasal dari alam semesta bernama Dautian. Mereka dikenal sebagai 9 pedang Dautian. Mereka pandai menggunakan pedang terbang dan formasi pedang. Adapun pertarungan mereka yang sebenarnya kekuatan, itu tidak diketahui. Saya hanya bisa mengetahui begitu banyak. 9 pedang Dautian. Ye Guan melihat lebih dekat ke 9 pembudidaya pedang. Mereka semua mengenakan jubah kain dan sandal jerami. Mereka membawa kotak pedang di punggung mereka. Tubuh mereka semua tegak, seperti tombak dan pedang, dan mereka memancarkan kekuatan pedang yang ganas. Harus dikatakan bahwa Ye Guan sedikit terkejut karena guru aula keempat mampu menarik begitu banyak orang berkuasa. Saat ini, Tian Wuling, pemimpin klan Tian Wu, tiba-tiba berkata, Li Han, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Li Han melirik Tian Wuling dan tersenyum. Tentu saja. Tian Wuling menggelengkan kepalanya. Jika kamu menyadari kesalahanmu sekarang, itu belum terlambat. Jika kamu terus bertahan dalam obsesimu, itu akan terlambat dan keluargamu akan hancur. Li Han terkekeh dan berkata, saya sebenarnya cukup terkejut bahwa klan Tian Wu terlibat dalam perselisihan ini. Tian Wuling berkata dengan tenang, Wen memenangkan permainan. Mengapa kita, klan Tian Wu tidak berjudi? Li Han mengangguk dan tidak berkata apa-apa pada Tian Wuling. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Ye Guan. Bagaimana cara bertarung? Ye Guan memandang ke 9 pendekar pedang itu. Bagaimana kalau aku serahkan 9 ini padamu? Li Han berkata, haruskah aku melawan 9 dari mereka satu persatu? Ye Guan mengangguk. Li Han sedikit mengernyit. Apakah kamu salah paham tentang kekuatanku? Kamu Guan? Haha, pada saat ini, tawa keras tiba-tiba bergema dari lapangan. Dan kemudian, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di lapangan. Itu adalah Tianqi dan lainnya. Tianqi tertawa dan berkata, Tuan Ye, bagaimana mungkin kejadian seperti ini bisa terjadi tanpa kita? Saat ini, ada lebih dari 20 orang alam Tao di pihak Ye Guan. Tentu saja, dibandingkan dengan pihak Tian Wuling, mereka masih sedikit tertinggal. Tianqi memandang ke arah Tian Wuling dan orang lain di kejauhan, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Tuan Muda Ye, kali ini aliansi jahat serius. Pada saat ini, Xiu Fa, pemimpin 9 pendekar pedang surgawi, tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Matanya langsung tertuju pada Ye Guan. Bagaimana kalau kamu dan aku bertarung sendirian? Tanpa menunggu Ye Guan berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekannya dengan lembut. Dengan tekanan ini, kondisinya langsung ditekan olehnya hingga kondisi ketuhanan 100%. Ranah tekanan diri. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyingkirkan pedang King Xuan. Li Han berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Ye Guan mengangguk. Orang-orang di kedua sisi mundur lebih dari 10.000 kaki, meninggalkan medan perang kepada Ye Guan dan Xiu Fa. Di dalam kedai, Kaisar Zhou mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, pertempuran antar pembudidaya pedang, menarik. Orang tua itu melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kaisar Tao, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan?
Kaisar Dao Zhou menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru, biarkan mereka bersenang-senang dulu. Masih ada beberapa teman lama yang belum datang, jadi tunggu mereka. Orang tua itu mengangguk dan berhenti bicara. Di langit, Ye Guan merentangkan telapak tangannya, dan pedang niat mengembun dari tangannya. Xiu Fa menatap Ye Guan, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Berdengung, kotak pedang di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan seruan pedang naik ke langit. Dalam sekejap, sebuah pedang terbang di depan Ye Guan. Waktu dan ruang terkoyak, Ye Guan menikam dengan pedangnya. Bang, kedua lampu pedang itu hancur. Ye Guan mundur dengan keras, dan ruang dan waktu dia mundur hancur berkeping-keping dan dimusnahkan. Setelah Xiu Fa memukul mundur Ye Guan dengan pedang, dia mengambil satu langkah ke depan. Ketika langkah ini jatuh, pedang terbang lainnya terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya, seperti kilat dan guntur, dan langsung membunuh Ye Guan. Bang, di lapangan, Ye Guan mundur dengan kasar lagi. Setiap kali Xiu Fa mengambil langkah maju, pedang terbang akan terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Ye Guan tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa bertahan secara pasif. Begitu dia mengambil tindakan, Ye Guan langsung ditekan oleh Fei Jian. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dao Jun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Dan tepat setelah Ye Guan mundur puluhan ribu kaki, tiba-tiba, Xiu Fa mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik, menekan ringan dengan tangan kanannya, dan penghalang energi pedang muncul di depannya. Bang, pedang terbang datang untuk membunuhnya pada saat yang tidak diketahui. Dan ketika Xiu Fa memblokir pedang terbang itu, pedang terbang muncul di belakangnya hampir pada saat yang sama, tanpa suara. Xiu Fa mengerutkan kening, membalikkan tangan kirinya, lalu menekannya ke bawah. Ledakan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, menghalangi pedang terbang itu. Pada saat ini, Ye Guan, yang berada puluhan ribu kaki jauhnya, tiba-tiba menghilang di tempat, dan kemudian, suara pedang bergema di langit. Tertawa, cahaya pedang langsung menyambar di depan Xiu Fa. Ledakan, pedang ini dengan paksa mendorong penggarap itu mundur ribuan kaki jauhnya, dan segera setelah dia berhenti, hampir 100 pedang terbang diam-diam datang untuk membunuhnya. Xiu Fa sedikit menyipitkan matanya, menyatukan kedua jari tangan kirinya, lalu dengan lembut mengarahkannya ke atas. Berdengung, dari kotak pedang di belakang Xiu Fa, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar, melesat melintasi langit seperti meteor, padat. Gemuruh, dalam sekejap, waktu dan ruang tempat latihan itu berada langsung hancur dan musnah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, dan suara robekan, ledakan, dan kehancuran terus bergema. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Xiu Fa dari jauh. Pedang itu diam, dunia bertahun-tahun, itu bukan pedang King Xuan. Jadi pedangnya hanya bisa membunuh lawan dengan masa hidup 100.000 tahun. Namun, Ye Guan tidak hanya menggunakan satu pedang, tapi hampir 100 pedang dalam sekejap. Puluhan juta tahun kehidupan berlalu dengan cepat. Saat melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang kuat di sekitarnya berubah. Puluhan juta tahun kehidupan, ini mengerikan. Di dalam kedai, Kaisar Zhou sedikit terkejut. Perjalanan waktu semakin cepat, keterampilan pedang ini cukup menarik. Di langit, Ye Guan juga merasa sedikit terpesona setelah menggunakan 100 pedang untuk alam selama bertahun-tahun. Konsumsinya terlalu besar, untungnya, dia masih bisa bertahan. Dan ketika semua orang melihat situasi latihan Dharma saat ini, mereka semua terkejut.
Saat ini, rambut Siufa sudah beruban, wajahnya penuh kerutan, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat tua. Walaupun tidak mungkin untuk melihat berapa banyak nyawa yang tersisa dalam latihan tersebut, yang pasti umur dari latihan ini kemungkinan besar akan segera habis. Karena mengamalkan Dharma tidak hanya membuat saya terlihat lebih tua, tetapi tubuh saya juga memancarkan aura kematian dan kekeruhan. Ini pertanda bahwa hidup akan segera berakhir. Siufa perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ye Guan, dan berkata dengan sedikit tidak percaya, keterampilan pedang macam apa yang kamu lakukan? Ye Guan Dao, dunia bertahun-tahun. Siufa mengangguk sedikit, sungguh menakjubkan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, kotak pedang di belakangnya tiba-tiba naik ke langit dan mencapai langit. Siufa tiba-tiba mengarahkan satu jari di antara alisnya, dan alisnya terbelah, dan niat pedang melonjak ke langit dan langsung menuju ke dalam kotak pedang. Ledakan, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang, dan kemudian mengalir ke arah Ye Guan di bawah seperti badai yang dahsyat. Energi pedang menutupi langit dan matahari. Di bawah, Ye Guan melihat energi pedang yang padat datang ke arahnya, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia merentangkan tangannya. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dari tubuhnya dalam sekejap niatnya. Dia bergegas menuju pedang terbang itu. Bersikaplah tangguh, gemuruh. Segera, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melintasi dan merobek seluruh dunia, dan area ruang waktu di mana keduanya berada langsung berubah menjadi lautan pedang. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya dan suara robekan terus terdengar seperti petasan, mengguncang tanah, gendang telinga semua orang terasa perih dan kepala mereka pusing. Dao Jun dan yang lainnya, bersama dengan Wuling dan yang lainnya hari itu, mundur lagi dan lagi, menjauh dari area inti. Persis seperti itu, setelah pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya bertarung selama hampir seperempat jam, dua lampu pedang tiba-tiba muncul dari tanah, dan kemudian saling bertabrakan seperti dua meteor. Ledakan, cahaya pedang meledak dari langit dan bumi seperti kembang api. Sangat terang di saat yang sama, dua sosok mundur dengan keras di saat yang bersamaan. Ketika Ye Guan berhenti, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah muncrat, tidak kurang dari 100 bekas pedang di tubuhnya, yang paling dalam ada di dadanya. Melalui luka ini, 5 organ dalam bisa saja berada terlihat jelas. Di kejauhan, praktisi tersebut terluka parah. Dia juga memiliki tidak kurang dari 100 bekas pedang di tubuhnya, dan telinga kirinya telah menghilang. Ada bekas pedang di wajahnya dari bawah telinga kiri hingga wajah kanan, yang mana sangat ganas. Melihat adegan ini, semua penonton sangat terkejut. Tentu saja, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Ye Guan. Tidak ada yang mengira kekuatan Ye Guan begitu kuat. Anda tahu, meskipun metode kultivasi menekan alamnya sendiri, itu juga merupakan alam pencerahan. Jika Ye Guan mencapai ranah pembuka jalan, siapa di antara level yang sama yang bisa menjadi lawannya? Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan hendak mengambil tindakan lagi. Tapi kali ini, metode perbaikan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membantumu. Setelah itu, dia langsung mundur ke Wuling dan yang lainnya hari itu. Menyerah, semua orang diam. Berperilaku seperti ini dalam amalan ini sama saja dengan mengakui kekalahan. Pada saat ini, Citian tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, "Tuan Muda Ye luar biasa." Semua orang menoleh untuk melihat Citian. Ketika tidak ada yang menjawab, Citian ragu-ragu sejenak, lalu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Amitabha."
Dia mendapatkan kembali penampilannya sebagai seorang biksu terkemuka. Di kedai minuman, Dao Emperor tersenyum dan berkata, "Ayo dulu, apakah kamu akan bertengkar dengannya?" Orang tua itu segera berkata, "Tunggu sampai aku mendapatkan kepalanya." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba gemetar dan berubah menjadi cahaya hitam dan menghantam Ye Guan di langit, yang besar menindas yang kecil. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Saat berikutnya, aura menakutkan menyapu dari langit, dengan paksa menekan lelaki tua itu di tempatnya. Semua orang terkejut. Bersambung.